bisa minum dalam segelas kopi ini kan prosesnya panjang. Enak tidaknya ini kan tergantung banyak sekali faktor, terutama sebenarnya setelah pasca panen gitu. Dari mulai petik merah, kemudian dari proses pengeringan, kemudian dari penjemuran, dari penyimpanan, itu semua berpengaruh. Oke, ini adalah tempat untuk orang nongkrong, ngopi, nyaman, seperti di rumah sendiri gitu. Dan selain itu adalah tempat untuk edukasi. Orang mau belajar tentang kopi, apa saja kopi Papua terutama ya, tentang kopi dari mulai proses pengeringan, kemudian proses roasting, kemudian proses penyimpanan kopi sampai dengan penyajian kopi. Waktu saya awal-awal kesini, sekitar 2014-15 itu ketika orang tahu kopi Papua itu tahunya cuma dua, kalau nggak Wamena, Amome. Pelan-pelan waktu itu saya sudah mulai mengenal kopi dari Pegunungan Bintang, Oksibil. Loh, ternyata di Papua ada kopi lain. Itu pun dari satu kabupaten itu bukan berarti cuma satu jenis kopi. Itu kan mereka punya geografis ketinggian masing-masing. Dari masing-masing kebun kopi, ketinggian geografis saja itu sudah beda rasa, beda aroma. Kenapa saya namain Maoke? Maoke itu adalah pegunungan tertinggi dan terpanjang di Papua. Dia membelah dari terusan Papua Nugini sampai ke ujung Paniai sana. Itu dataran tinggi itu semua kopi-kopi peninggalan zaman Belanda. Walaupun memang sekarang sudah mulai nursery, sudah mulai penanaman bibit baru. Faktor geografinya itu kan kita memang nggak bisa dibandingkan dengan yang lain. Kemudian akses untuk menuju ke kebun kopi di sini rata-rata itu tidak sama dengan tempat lain. Kalau misalnya di perkebunan kopi di Jawa begitu, ke kebun kopi bisa naik motor, naik sepeda. Kalau kita nggak bisa, kita itu untuk menuju ke perkebunan kopi itu misalnya di Pegunungan Bintang atau di Sabin misalnya, itu pun kita harus naik pesawat berganti-ganti. Dari Sentani kita ke tempat Oksibil dulu, nanti ganti pesawat kecil lagi sekali lagi, baru dari situ jalan kaki 2-3-4 jam gitu kan. Jadi tantangannya itu di sini untuk kopi sangat ini sekali, challenge sekali gitu. Selain petani yang nyuplai, itu kita juga sama pastor yang di pedalaman-pedalaman, pendeta. Jadi mereka biasanya mengumpulkan kopi dari masyarakat, karena masyarakat kan tidak tahu mau dijual kemana. Mereka kan tempatnya sangat terpencil gitu. Jadi biasanya pastor mereka kumpulkan di paroki, mereka kemudian kirim ke saya. Di Singa, di Arwanop itu mereka di bukit, di lereng-lereng, di bukit misalnya sini perkampungan ada bukit, mereka melewati turun naik, gitu. Bisa jalan 2-3 jam sampai ke kebunnya gitu. Untuk kopi Sinak di puncak ini sementara Pak Pendeta kan nggak bisa karena tidak ada pesawat, yang karena lagi di puncak lagi panas-panasnya toh, semua pesawat dihentikan, tidak ada. Saya juga tidak bisa dapat pasokan lagi kopi dari Sinak gitu sementara selama penerbangan dihentikan. Konsepnya kenapa rumah kopi? Karena supaya orang yang datang ke sini itu seperti di rumah sendiri. Jadi mereka ngopi itu seperti ya nyaman ya, seperti di rumah sendiri saja, santai, nyaman. Kemudian mereka juga bisa nyeduh sendiri, bisa membuat latte art sendiri sesuai selera masing-masing dan seperti di rumah sendiri.